rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdihi wa rasulihi nabiyil karim. Allahumma shalli ala habibina wa sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan juga para jemaah yang saya hormati dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, tepatnya dari Sabtu malam Ahad di tanggal 11 bulan September 2021 atau bertepatan dengan malam ke-5 bulan Safar, kita bisa hadir untuk bersama-sama di musola ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah dan pengajian rutin. Mudah-mudahan jemaah pada sekalian mendapatkan catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan istiqomahnya para jemaah sekalian semoga musola ini dengan kegiatan berjamaah dan taklim rutin menjadi wasilah akan terhapus dan dimaafkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita lanjutkan pengajian atau pembahasan pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala melapangkan dengan kebutuhan seluruh kita yang pertama, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dan barokah untuk beribadah kepadanya, yang kedua jiwa dan akal kita lahir dan batinnya diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rahmatan yang sekalian dan kebaikan bagi yang sudah lama dan masih baru dijadikan rahmatannya yang sakit rahmat serta rahmat. Yang keempat, anak serta keluarga kita orang soleh dan solehah. Serta kelima, menjadi profesi dan pekerjaan kita masing-masing diberikan Amin.
yang diambil dari kitab Sabiqah Munajat. Dan hari ini kalau tidak salah di halaman 37 menunjukkan para tayamum. Itu bisa lewat forum tidak perlu. Kalau tidak salah itu sudah sampai kepada rukun tayamum atau para tayamum. Sekarang kita masuk ke halaman 37 pasal menjelaskan batal tayamum. Dan awalnya juga ya ada Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mu'tilatut tayammumi salah satu ma aqtala wudu'a wa tidahu wa tawarrumul ma'i im tayammama bi faqdihi. Itu pasal pertama. Pasal yang kedua adalah mengenai benda najis yang bisa disucikan. Jadi kita insya Allah ini ada dua pasal. Pasal pertama tentang benda tayamum, pasal kedua benda najis yang bisa disucikan. Faslun alladzi yakuru minan najasati salasun. Al-khamru idza takhallalat min nafsiha wajil maitati idza dubino wa masoro ayawanan. Itu insyaallah kita bahas semua pasal ini. Kita kembali ke pasal yang pertama adalah faslun. Ini pasal menjelaskan apa? Mu'tilatut tayammumi, perkara yang membatalkan tayamum itu salah satu, semuanya ada tiga. Jadi kalau kita mengganti wudu dengan tayamum, entah karena tidak air, entah karena sakit, atau karena ada makhluk yang membutuhkan, sampai-sampai kita harus bertayamum, maka tayamum kita yang kerjakan ini bisa batal dengan tiga penyebab. Jadi kalau batal wudu, kenapa batal wudu? Kalau batal wudu kan ada empat. Jadi pertama, keluar dari salah satu kemaluan, entah hamil ataupun sayang, ataupun berkata bersentuhan dengan jenis, kemudian tidur atau ingatan, apakah menjadi kemaluan itu batal wudu. Nah, kalau batal tayamum itu ada tiga. Mana yang tiga? Mu'tilatut tayammumi, perkara yang membatalkan tayamum salah satu ada tiga. Yang pertama adalah ma'aqtola, perkara yang membatalkan al-wudu'a terhadap wudu. Jadi kalau kita sudah wudu, keluar air kencing, keluar kentut, keluar BAB, itu batal wudu kita. Kemudian bersentuhan dengan lawan jenis batal, tidur dengan kata pun batal, menyentuh kepala batal. Nah, batal wudu ini berlaku pula untuk batal tayamum. Jadi kalau cuma tiga tadi disebutkan, tapi ternyata tiga ini hakikatnya menyebar. Satu poin menjadi tiga dalam konteks batal wudu dan batal tayamum. Jadi apapun yang misalkan kita bocor, misalkan pulang kampung berbeda dari Kerawang, ternyata di kapal ada gangguan, ada ombak besar, terpaksa kapal ini muter-muter sampai 3 hari di lautan, gak balik ke tujuan dan sampai ke tempat asal pun gak balik muter di lautan yang aman. Ternyata kita bisa stok air buat wudu, bagaimana kita boleh bertayamum? Nah, ketika tayamum, ternyata kita juga bisa batal tayamumnya ketika umpamanya melakukan hal yang batalkan dulu. Habis tayamum tentu, habis tayamum kita kencing, habis tayamum kita BAB, habis tayamum kita tidur, itu batal. Jadi satu adalah yang membatalkan tayamum, segala sesuatu yang membatalkan wudu. Yang kedua adalah waridatu, melakukan murtad. Murtad ini adalah dari kata ridda. Ridda itu kembali kepada akidah yang salah. Jadi ketika seseorang sudah beragama Islam, karena kesulitan ekonomi, numpuk permasalahan, frustasi dan lain-lain, sampai-sampai dia berpikir daripada hidup miskin baik dia, daripada berasa dengan agama, kebanyakan lumayan menang sembako dan lain-lain, dengan berjual di masa segala macam. Orang yang berpindah kembali akidah, berpindah keyakinan dan agama itu murtad. Walaupun tidak tidur, walaupun tidak berhubungan badan, walaupun tidak kencing, tidak tapi dia murtad, otomatis tidak hanya tayamumnya yang batal, tapi agama
namanya perbuatan. Jadi yang kedua adalah yang bisa batal dikarenakan murtad. Nah, orang murtad ini para bapak sekalian, orang yang murtad dosanya dosa paling besar ketimbang orang yang tanda kutip orang yang agama dari awalnya beda dengan kita, itu udah jelas. Tapi lebih berat lagi hukuman orang yang murtad. Awalnya dia muslim, seorang ahli agama, tapi karena putus asa pindah haluan. Ini lebih keji, lebih jelek ketimbang orang yang agamanya awal dari kita. Makanya kita pun ada dalam ilmu hukum ini, kalau orang yang tanda kutip beda keyakinan dengan kita, sakit masih boleh ditengok. Ketika mereka punya permasalahan musibah boleh didoakan, meninggal pun boleh kita melayani kepada mereka, tapi hanya tidak merupakan untuk keselamatan dan akhiratnya dan lain-lain. Tapi untuk orang murtad ini sangat keji. Orang murtad itu bahkan kalau hukum Islam berlaku, bangkainya itu gak usah dimakan, harus meskipun nggak langsung aja ditusuk di mobil, dibanting-banting bahkan dibikin ke binatang. Itu saking kotornya orang murtad. Makanya kita ini orang yang beragama khusus yang muslim oleh Allah ditekankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali kalian dalam kondisi Islam. Nah, orang ini berarti Islam ini wajib untuk dipertahankan. Sehingga ketika dia berubah gara-gara pacak beda agama, itu beda agama. Gara-gara punya pekerjaan yang susah beda dengan yang enak, tidak agama, ini bahaya. Orang murtad lebih kecil, lebih jorok, lebih kotor dengan orang yang beda agama dari awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membatalkan tayamum itu adalah watawahumul ma'i, mengira atau menduga adanya air. Jadi kita bisa tayamum, misalkan kalau tayamum udah beres, tayamumnya udah selesai, pas mau sholat, ternyata dalam pikirannya bilang ke Pak, si jana tuh dulu air yuk. Nah, dengan menyangka seperti itu, batal tayamum kita. Watawahumul ma'i, dan menyangka adanya air. Intayamama itu pun kalau orang itu tayamumnya kenapa? Lipat ini dikarenakan tidak menemukan air. Ada berapa penyebab tayamum itu? Yang menyebabkan itu kan tiga, karena tidak ada air, karena sakit, atau karena ada yang membutuhkan. Nah, ketika kita tayamumnya bukan karena sakit, bukan karena ada yang membutuhkan, tapi betul-betul karena tidak ada air. Kita tayamum, habis itu kita nyangka cukup roti, segala di Cirebon aja yuk, bertangan yuk. Belum tentu ada, tapi menduga. Namanya ketika menduga pun udah datang. Pokoknya udah yakin, begitu kita tayamum, habis tayamum baik, dan orang yakin tuh di waktu dia cair, kemudian kayak yakin juga jelas terbatas. Baru menduga pun udah batal kita, makanya bagaimana kuncinya? Kalau kita sudah bertayamum, cari ke mana-mana, adanya kata dapat kita tayamum, habis tayamum jangan pikir macam-macam, langsung ke sholat. Jangan sampai kita nyangka jangan nanti di pembeli ada air, jangan di bukit ada air, wayang ketika menduga waktu kita cari dan seketika bukan kita datang. Jadi ada tiga faktor yang dapat mengakibatkan orang bertayamum bisa batal. Pertama, karena melakukan yang membatalkan wudu. Yang kedua dikarenakan murtad, dan yang ketiga dikarenakan menduga adanya air kalau dia memang tayamumnya karena memang tidak ada air. Itu yang ketiga. Kemudian pasal yang terakhir yang kedua ini adalah benda najis yang bisa menjadi suci. Bikin aneh, dan bisa suci kan gitu ya. Jadi kalau kita contoh ada perkara haram bisa halal ada. Ya. Apa? Bukan. Bang Ucok tahu kan barang haram jadi halal contohnya apa? Ya, daging atau wanita kan dulu amal kan haram, karena masuk ke mulut jadi halal kan, begitu haram jadi halal kan? Berbeda ya. Ada barang haram jadi halal. Bini kita dulu kan pacarnya haram, sekarang menikah jadi halal. Nah itu ada barang najis jadi suci, bahkan bisa dipakai, bisa bahkan dikonsumsi dan lain-lain. Ini ada tiga macam barang najis yang menjadi suci ketika barangnya. Paslun ini pasal menjelaskan apa? Alladhi perkara ataupun benda yang guru yang bisa menjadi suci atau halal minan najasati, entah najis mutawasito apapun yang najis, khususnya yang sifatnya mutawasito dan pembala, ini
bisa menjadi suci ada berapa macam? Salasun ada 3 macam. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin kita pernah alami, pernah tahu, pernah melihat dan menyaksikan 3 hal ini. Ketika najis ternyata bisa suci dengan faktor yang lain. Jadi alladzi yadhuru minan najasati salasun, perkara najis yang bisa jadi suci itu ada 3. Mana yang pertama adalah al-khamru alias khamr atau arak atau tua atau bir dan lain-lain. Jadi arak namanya khamr atau arak ini najis, masuk ke mulut kita, ke perut kita haram, kemudian nempel ke pakaian najis, ke pakai sepatu najis. Tapi ternyata arak ini entah perasaan anggur, perasaan kurma dan lain-lain, wine dan segala macam-macam. Nah, arak ini bisa menjadi suci, bahkan bisa halal dikonsumsi kembali juga bagaimana? Yaitu idza takhallalat, apabila menjadi cuka binafsihi dengan sendirinya. Bagaimana Pak? Karena cuka itu kan awalnya dari arak ke cuka itu, kemudian difilter, difermentasi jadi cuka itu boleh. Artinya dari perasaan lain didiamkan berminggu-minggu di luar, membusa, hilang arti alkoholnya, ganti cairannya, itu jadi halal. Jadi arak atau khamr yang menjadi cuka dengan sendirinya itu bisa suci. Contoh bagaimana kita melihat yang namanya alkohol, ada macam-macam. Ada alkohol untuk minuman keras, ada alkohol untuk parfum, kan begitu, ada alkohol untuk pengobatan. Ini ketiga macam minimal. Nah, ini ketiganya tidak sama. Memang semua alkohol awalnya najis, tapi ketika alkohol sudah berfungsi menjadi parfum, sudah berfungsi menjadi alat medis, haram apa tidak? Kita kan timbul pertanyaan, jadi jangan merasa sok agamis, jangan merasa ahli agama atau mantan-mantan hijrah, pengajian berkawan, semua alkohol haram najis. Maksudnya begitu kan ada ketentuan. Jadi alkohol yang haram dan najis itu adalah alkohol yang sifatnya memabukkan, dikonsumsi untuk hal tidak karuan. Adapun alkohol yang dicampur menjadi alat medis kesehatan atau misalkan untuk kepentingan parfum, boleh nggak kita pakai parfum yang ada alkohol untuk sholat? Boleh. Makanya ada orang yang setirnya pakai hairspray, pakai alkohol yang ada haram, itu seenaknya. Jadi kalau begitu berarti semua haram tidak. Jadi ini alkohol atau khamr yang menjadi cuka, yang menjadi fermentasi dengan sendirinya itu tidak haram kembali, tidak najis, boleh digunakan. Jadi ada macam-macam, kecuali begini, orang pakai parfum langsung dari alkohol yang disebutkan, maaf, ada bintang seperti itu baru begitu. Kalau alkoholnya sudah parfum, alkohol yang sudah bentuk semacam obat medis kedokteran, silakan dipakai, karena itu bukan untuk kepentingan mabuk dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi namanya khamr atau arak atau alkohol yang menjadi cuka dengan sendirinya itu bisa suci dengan sendirinya. Yang kedua adalah wajildul maitati, kulit bangkai. Nah, kulit bangkai ini bagaimana? Wajildul maitati, kulit bangkai tidak budigo apabila dilakukan penyamakan atau disamak. Maaf, kita jelaskan apa itu bangkai. Bangkai adalah mazawat hayatuha bi ghairi zakatin syar'iyyatin. Yang dimaksud bangkai adalah hewan yang mati dan matinya itu bukan karena penyembelihan syar'i. Kan contoh begini, ada namanya kambing, yang kambingnya dua, yang satu matinya disembelih, yang satu matinya ketabrak mobil, sama-sama mati kan? Mati kan? Kalau kambing sama, misalkan ada satu kambing, satu betina, menghasilkan 2 anak, anaknya 2 sama, kembaran, bentuknya maksudnya sama. Yang satu matinya dipencit, yang satu matinya ketabrak, sama-sama mati. Namanya sama atau beda? Sama. Beda. Jadi kalau 2 kambing mati dalam proses yang berbeda, yang satu matinya disembelih, yang satu matinya ketabrak, itu beda nama. Yang satu itu mati, yang satu itu bangkai. Nah, karena beda nama, maka beda hukum. Nah, di sini kita jelaskan di sini bisa suci itu barang yang menjadi bangkai jika dibagi sama. Contoh tadi, satu kambing kita beli dengan mahal, misalkan 3,5 juta, bangun 2 baru mahal, atau 4 juta, dibeli oleh kita, begitu turun ke
dari mobil ke halaman rumah kita ternyata datang mobil yang tidak tahu juga nabrak sampai mati. Nah ini boleh dimakan apa tidak? Tidak, karena itu bangkai. Sama matinya mah cuma karena matinya bukan dipencit, maka itu hewan jadi bangkai. Tapi boleh dimakan. Nah kita proses dulu. Hewan yang mati terbunuh, mati bukan disembelih, mati tertabrak, statusnya bangkai. Bagaimana kondisi hewan tersebut? Haram dimakan dari rambut sampai kulit sampai daging haram dimakan. Tapi untuk kulitnya ada pengecualian. Kulitnya najis tapi bisa suci kalau bagaimana? Kalau disamat, umpama begini ada domba garut dari kita pakai ketabrak mati, mulai dipicen. Tapi jangan juga dimakan, dagingnya buang aja dagingnya. Tapi jangan dimakan, ambil dulu kulit dulu, ambil kulitnya, disamat, dijemur dengan kering, dikerok lemak-lemaknya sampai daging-dagingnya. Setelah itu kita buat dan lain-lain, udah itu tabur dengan kopi dengan garam, dijemur lama-lama, digerok-gerok itu boleh dimakan. Jadi artinya kalau hewan mati langsung dimakan haram. Tapi kalau hewan mati langsung diambil kulitnya, disamak dulu, dihilangkan dagingnya, dihilangkan lemaknya, kita jemur, kita kerok dengan berbagai macam alat yang memiliki hilang baunya, langsung kita cuci, lalu kita boleh dikonsumsi. Apakah dipakai sepatu, dipakai jaket, dipakai sabun, silakan. Itu satu. Nah yang kedua, bagaimana hewan tersebut disembelih tapi bukan hewan yang halal. Sama juga tidak boleh umpama begini. Kalau tadi kan hewan bangkai itu hewan halal, sapi, domba, embe atau kerbau, mati ketabrak, haram semuanya. Tapi kulitnya boleh menjadi suci kalau sama. Kalau yang kedua bagaimana? Adalah di sini bangkai yang tidak dimakan dagingnya. Contoh umpamanya bangkai apa? Misalkan bangkai gajah, dimakan dagingnya enggak? Atau bangkai kuda, bangkai harimau itu boleh. Jadi hewan yang tidak dimakan dagingnya, kemudian mereka mati, boleh diambil kulitnya dan disamak, tapi nggak bisa dimakan. Kalau tadi macam domba, kambing, kemudian sapi, boleh dimakan, boleh dipakai. Tapi untuk hewan yang tidak dimakan, semacam harimau, semacam gajah, badak ataupun kuda, hanya boleh untuk disamak, dipakai sabuk dan lain-lain, tapi tidak boleh dimakan. Itu yang kedua. Kemudian selanjutnya ada penunjang lagi disebutkan di sini, selain hewan bangkai, haram juga seseorang menggunakan hewan yang dimakan dagingnya untuk diapakan? Di sini kita di sini. Hewan apabila dimakan dagingnya tidak boleh disembelih kalau bukan untuk dimakan. Nanti kayak contohnya di sini. Kita punya domba, Omar domba garut langsung ke rawa sini ke Wagir atau ke wilayah. Ternyata domba ini oleh Omar dipencit, tapi dipencitnya bukan untuk kepentingan dimakan. Seperti apa contohnya mungkin? Tuan. Tuan bisa jadi. Atau misalkan dipencit tuan, bagaimana contohnya? Ingkana makulan la yajuju dikuru illa li aklin fakot. Jika ada hewan yang hewan ternak, hewan halal dimakan, harus dipencit untuk dimakan. Ketika dipencit bukan untuk dimakan, itu tidak boleh ada syarat. Contohnya bagaimana? Misalnya di sini, untuk li ahdi jildihi hanya diambil kulitnya doang. Maka paling dari rumah berfungsi tahun menjadi rumah apa? Di mana rumah tidak ada punya kulit? Kita 5 juta. Ya kan dipencit itu dong. Ada 5 terbukti lagi kan tidak ada kulit yang ngumpul. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Jadi orang pencit domba hanya untuk mengambil kulitnya doang, dagingnya dipijat. Enggak boleh kan dia. Hanya pertaruhan. Sebenarnya ya pertaruhan. Karena memang hakikatnya hewan itu kan dimakan, bukan dipencit tapi dimakan. Sementara kita pencit diambil kulit itu enggak boleh. Atau diambil terpakai rambut yang keras sedikit panjang enggak boleh. Jadi artinya orang mencit hewan ternak hanya untuk diambil kulitnya saja, untuk pajangan dan lain-lain, dagingnya dijual, itu nggak boleh. Atau yang kedua bukan kulitnya tapi namun aulahmihi lisoidihi, hanya untuk diambil dagingnya doang untuk hewan buas. Atau bagaimana? Misalnya orang ngurus buaya, alligator, ngurus harimau, kan makannya daging-daging begitu kan, namanya kami kota begitu, hewan yang suka daging. Oleh kita ngambil ayam dari
dipencit tapi bukan dimakan. Dipencit, digeun harimau geun, atau kambing dipencit digeun ke buaya, itu haram, tidak boleh. Perbuatan itu namanya penganiayaan. Memencit hewan ternak hanya diambil kulitnya nggak boleh, hanya diambil dagingnya nggak boleh. Tapi bagaimana kalau dikasih ke buaya? Boleh, asalkan mencit kita bukan untuk pakan mereka, mencit untuk dimakan, tulang-tulangnya, bulutnya, cekernya, pasti ke mereka baru boleh. Begitu kan? Nah makanya kalau ingin ngasih buaya, ngasih harimau, ngasih binatang buas untuk makan mereka, jangan yang hidup, tapi yang mana? Mati. Yang mati kan banyak beli ke pasar. Kalau kita sengaja beli hewan yang hidup, dipencit, ayam, bikin binatang, itu dosa. Udah mati makan bukan, maksudnya dapat penganiayanya. Makanya kita niat menghidupkan buaya, niat menghidupkan buaya, tapi malah mematikan yang lain, itu nggak boleh. Jadi artinya itu urusan mengatakan demikian, jangan sampai menghormati yang satu, mendolimi yang satu, itu tidak boleh. Jadi kalau ingin mencit ayam, mencit untuk dimakan, sisanya baru untuk diberikan karena harimau, tulangnya kasih ke mereka. Begitu caranya, begitu balik. Jadi yang kedua adalah mencit hewan ternak tujuan untuk binatang lain, itu pun tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, bagaimana hewan yang tidak dimakan dagingnya? Nah di sini wa ghairul ma'kul, hewan yang tidak dimakan dagingnya. Contohnya kan soal makan dagingnya soal. Baik, soal cuma banyak doang, atau juga kuda dimakan, atau juga badak, gajah dan lain sebagainya, atau kucing dan seterusnya. Hewan yang tidak dimakan dagingnya, wa ghairul ma'kul la yajuju dikuhu mutlaqan. Nah, ini perbedaan Pak. Kalau hewan yang dimakan daging, hewan yang halal, boleh dipencit asal untuk dimakan. Tapi tidak boleh dipencit kalau untuk dimakan. Contoh diambil daging, diambil kulit atau buat tumbal itu haram. Kalau tumbal bukan cuma dosa tapi musrik. Ini beda yang kedua, hewan yang tidak dimakan dagingnya. Contohnya maaf, anjing, kucing, harimau, atau apalagi gajah, badak, kuda yang tidak dimakan dagingnya. Bagaimana? Hewan yang tidak dimakan dagingnya, la yajuzu diburu, tidak boleh disembelih. Omar kalau berbuncit mau, tidak boleh. Gagal nyekelan. Gagal nyekelan anak. Tidak hanya haram bagi mereka dimakan dagingnya, tapi buncitnya pun tidak boleh. Artinya hewan yang tidak bisa dikonsumsi haram disembelih. Harimau, gajah, kucing, itu tidak boleh. Jadi artinya makanya kita pilih-pilih hewan ternak yang kita piara, jangan cuma doyan beli, tapi perhatikan untuk kedepannya, mencit dan tidaknya boleh apa enggak, ada aturannya. Hewan ternak yang gak bisa dimakan dagingnya haram disembelih. Itu cuma sampai ini kalau bisa tahan sorangan diberi mencit, mutlakon dengan mutlak, buat dimakan gak boleh, buat diambil kulitnya pun gak boleh, buat diambil dagingnya pun gak boleh. Makanya kenapa ada di kitab BKSDK, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Ada orang misalkan mirip harimau Sumatera ke Jawa, ketahuan sama BKSDK disita, itu bukan karena pemerintah, tapi agak pun melarang, karena namanya harimau, namanya buaya, namanya ular, itu kan gak dimakan. Oleh kita diboncit, dijual, dimakan gak boleh. Apapun kepentingannya, hewan yang gak dimakan dagingnya gak boleh kita boncit. Artinya bagaimana, cukup dipiara saja, dipiara sampai mati, jangan diambil ataupun jangan diboncit. Itu yang kedua. Nah selanjutnya kembali ke tadi, bagaimana yang ketiga, kalau hewannya hewan yang najis tuh, semacam hutan, semacam anjing atau babi, itu jelas. Hewan yang gak dimakan dagingnya suci dan tidak najis, tapi gak boleh, itu gak boleh. Jelas lagi yang ketiga, hewan yang gak dimakan daging plus najis, itu mah jangan kami boncit, diambilnya pun haram dan tidak boleh. Itu tiga hukum. Jadi kesimpulan, yang pertama, hewan yang ternak yang telah dimakan hanya boleh disembelih untuk dikonsumsi. Adapun disembelih untuk diambil bentuknya doang, diambil tengkoraknya doang, diambil kulitnya dan dagingnya juga boleh. Yang kedua, hewan yang tidak dimakan daging itu juga tidak boleh dipencit untuk kepentingan apapun. Yang ketiga, hewan najis gak boleh dipencit, disentuh gak boleh. Nah selanjutnya yang ketiga yang kita bahas tadi, kembali ke kita, adalah wama sorok hayawanan. Yang pertama, arak yang menjadi cukar dan sendirinya. Yang kedua, kulit bangkai yang disama menjadi suci. Yang ketiga adalah
yang hidup menjadi hewan. Awalnya nggak ada, tapi ini mendadak datang. Contoh apa? Contohnya belatung. Belatung ini coba kira-kira hewan hidup bukan? Makhluk hidup kan? Ya. Tapi hidupnya di mana hidupnya? Bangke. Di bangke. Contoh ada bangke kucing, Tikus. bangke anjing, bangke tikus, jadi itu kan gitu. Atau bangke babi dan lain-lain atau bangke domba segala macam. Nah ini di balik nangka busuk, di balik durian yang busuk, di balik binatang yang mati yang busuk, muncul belatung kan walau sepenajam. Nah ini bangke belatung ini aja sama suci. Nah kita bisa dikatakan wa soro hayawan dan makhluk yang tumbuh menjadi hewan Disuci dari itu dari suci. Walaupun keluar dari sini sebutkan sini. kalau makanan Contoh karbonil seperti belatung, tulang yang muncul min ainin najasati dari makhluk yang najis. Walaupun itu najis contoh ada anjing mati udah berminggu kan busuk tuh, lampu ya tahu kemana-mana. Ternyata racun belatung masuk ke kantong baju, masuk ke sepatu, najis sepatu kan? Enggak, karena kenapa? Karena ada dasarnya li annahu la yukhlaqu min nafsin kullatu bal yutawalladu biha, karena belatung tersebut bukan tercipta ataupun bukan lahir daripada bangke atau bukan lahir daripada anjing dan babi, tapi si belatung itu hanya muncul karena ada bangke. Munculnya lewat apa? Lewat lalat yang merongrong, lalat yang bertelur, jadilah belatung gitu kan. Jadi si belatung itu bukan dari bangke sebetulnya. Ada bangke kucing, bangke tikus, bangke babi, bangke anjing dan lain-lain. Muncul belatung. Belatung ini lahir bukan dari hewan yang mati, tapi karena baunya kali menyengat, disandarkan ke laler, bertelur, muncul belatung, jadi gak najis. Jadi kesimpulan begitu, kalau kita menemukan belatung di nangka, di buah-buahan, binatang mati, itu udah najis. Makan saja. Tapi jangan dimakan. Oh jangan, putih lah, putih. Putih Masuk jamu tak supaya bilang. Harus kagok Bukan tulis iki ya. Jadi kita bahas tentang masalah hukumnya awal. Jadi belatung yang muncul dari bangkai apapun, bangkai suci, bangkai najis, itu tidak najis jenisnya. Nah, timbul pertanyaan bagaimana kalau dimakan? Kan sangat itu najis. Kalau berkata lain, ada hewan ataupun makanan yang diharamkan beberapa faktor. Pertama, diharamkan karena membahayakan. Contohnya apa? Ada benda di dunia diharamkan dimakan karena membahayakan. Contoh apa? Makan beling. Itu beling itu suci apa najis? Suci kan? Makan pisau, Mau gerana. silet kan gitu. Mau gerana. Lumut om. Itu boleh. Jadi memakan benda walaupun suci dan diharamkan, tidak najis tapi haram dimakan karena membahayakan, itu tidak boleh. Jadi silet, beling, kaca, paku tidak boleh. Diharamkan karena merusak akal pikiran. Contohnya apa? Ganja, sabu, arak itu kan merusak pikiran. Jadi haramnya bukan karena najis tapi juga karena merusak. Ada yang diharamkan karena najis, contohnya bangkai. Yang keempat, ada yang diharamkan karena jijik. Contohnya banyak. Hewan yang ataupun makhluk yang haram dimakan bukan karena najis, bukan karena bahaya, bukan karena merusak, tapi karena menjijikan. Pertama, contohnya kutu. Kutu haram kan kutu? Umpamanya orang habis berkeramas sudah 1 bulan, ternyata muncul kutu di sisinya, ternyata 10 hari baru tidak boleh. Jadi bukan karena najis, tapi karena jijik, ke satu. Atau kedua, karena ulat. Nah, ulat juga dimakan itu bukan karena najis, ulat itu bukan karena bahaya, tapi karena menjijikan. Yang ketiga, belatung. Ini belatung ini bukan karena najis, tapi karena menjijikan. Atau yang ketiga, memakan yang ada di area kepala kita. Tidak dipikirkan supaya ada obat tulis-tulis dulu. Alirha, cilu, lekor, cilu, ketan, tapi Gula pauman mana? Sakit-sakit asin. Alirha, cilu, lekor, Apa ya? Jadi malu. Alirha, cilu, lekor, cilu itu kan bukan najis, tapi barang gelap, makanya tidak boleh dimakan. Jadi artinya barang yang tidak boleh dimakan bukan cuma najis, bukan cuma haram, tapi karena ada menjijikan. Atau yang kelima, contohnya lagi maaf ini bukan jeruk, adalah
air mani. Ini nggak boleh. Tentang istri kita berbulan lalu kurang, karena di sedotan yang minum nggak boleh. Itu suci, tapi tidak boleh dimakan. Artinya barang yang diharamkan itu najis, tapi juga karena memang faktor menjijikan tidak boleh. Atau juga karena hewan tersebut dihormati. Contohnya kucing najis kan kucing? Tidak. Kucing kan najis. Kenapa kucing haram dimakan? Karena kucing ini bukan karena najis diharamkan, tapi karena kucing makhluk yang dihormati. Atau manusia najis kan manusia? Tidak. Tapi manusia dibunuh haram nggak? Haram. Jadi manusia dipencet haram. Tapi ketika manusia untuk bergiling fisik ke orang terbakar-bakar, kenapa manusia suci tapi ketika dibunuh haram? Jadi artinya banyak yang diharamkan karena faktor yang lain. Termasuk tadi kembali tergantung. Jadi kesimpulannya adalah pasal kedua, benda najis bisa suci ada 3, contohnya adalah alat yang menjadi cuka dan sendirinya. Yang kedua adalah kulit bangkai yang disamak, dan ketiga hewan yang muncul dari bangkai termasuk belatung itu tidak najis. Sekian yang dikatakan kepada Bapak ada pertanyaan pada silakan.